Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Timur yang beranggotakan. Saya Andrianti dengan NIM 877837646 Prodi PGSD. Saya Nurhayati, NIM 859687482 Prodi PGPAU. Saya Sita Nuril Kalam dengan NIM 877833466 dengan Prodi PGPAU. Saya Aisyah Nur Aini dengan NIM 877834705 dengan Prodi PGSD. Saya Tatan Sobari, NIM 860361906 dengan Prodi PGSD. Saya Neta Triwardani dengan NIM 877833471 Prodi PGSD. Kami di sini akan mempresentasikan yang berjudul Menanam Rasa Peduli Lingkungan Sejak Usia Dini Melalui Pengelolaan Sampah. Selamat menyaksikan. Dari contoh nomor 1 dari penelitian ini, pertama latar belakang. Di sini latar belakangnya berisi tentang sampah. Secara umum, sampah didefinisikan sebagai sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat ataupun non padat yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan harus dibuang atau dikelola. Adapun jenis-jenis dari sampah tersebut adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama sampah organik dan yang kedua itu sampah anorganik. Pertama, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Ciri utama dari sampah organik adalah sifatnya yang tidak membusuk dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk sampah anorganik yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan berhayati atau produk sintetis hasil campur tangan manusia dari proses industri. Sampah jenis ini memiliki karakteristik tahan lama dan sangat sulit untuk terurai secara alami oleh mikroorganisme. Waktu penguraiannya sangat panjang, bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Oke, selanjutnya penanaman. Berdasarkan observasi di rumah sekolah dan tingkatnya ditemukan masalah serius terkait perilaku siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebagian besar siswa masih memiliki kebiasaan buruk membuang sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik, yaitu pada lingkungan sungai atau saluran air di sekitar sekolah. Kebiasaan ini tidak hanya mencerminkan sungai, tapi juga berpotensi menyebabkan penyumbatan dan banjir, serta menunjukkan bahwa penanaman karakter peduli lingkungan, terutama dalam aspek pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Kemudian ada tujuan pemecahan masalah, yaitu antara lain meliputi yang pertama, membentuk karakter peduli lingkungan pada siswa sejak usia dini melalui pembiasaan praktik pengolahan sampah yang benar. Yang kedua, mengubah perilaku negatif siswa dari membuang sampah ke sungai menjadi membuang sampah ke tempat sesuai definisi. Yang ketiga, memberikan pemahaman praktis kepada siswa mengenai konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan memanfaatkan bagi ujungnya. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat sebagai model bagi lingkungan tempat tinggal siswa. Bab 2 yaitu strategi pelaksanaan. Yang pertama yaitu pelaksanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan pembekalan tim yang terdiri dari 8 orang dan selanjutnya menyusun proposal yang akan diajukan. Yang kedua yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yang dilakukan selama 2 minggu yang berupa melakukan kesepakatan kerjasama bersama RA Animasia, menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dan pemberian beberapa alat dan bahan menunjang kegiatan dalam ket ini tempat sampah serta galon bekas. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu observasi awal. Observasi awal dilakukan dengan pengamatan langsung kepada masyarakat mitra program. Dalam hal ini yaitu kepala dari RA Animasia. Yang kedua yaitu kegiatan pertama. Kegiatan pertama dilakukan dengan cara berkumpul di ruangan dan menjelaskan kepada anak-anak tentang membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu tahap kedua yang dilaksanakan yaitu melibatkan anak secara aktif, di mana anak dikelompokkan membuat karya bersama dan memanfaatkan barang bekas. Dan yang tahap evaluasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mitra program dalam hal ini anak usia dini yang ada di era Asia terkait penanaman rasa peduli terhadap lingkungan. Tahap ini diukur melalui observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada awal dan akhir kegiatan. Baik, sekarang saya akan mendeskripsikan pelaksanaan dan kegiatan ini. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025. Yang pertama, kami melakukan survei ke sekolah yang hadir terjumlah 4 orang. Kemudian kami meminta izin kepada kepala sekolah yang bernama Bu Yuyun Waria SPG. Kemudian setelah melaksanakan
kegiatan dengan tema pengelolaan sampah mengajak anak untuk peduli terhadap lingkungannya yang harus kita jaga dan dirawat di era aplikasinya. Alhamdulillah, kepala sekolah sudah menyetujui sebagai mitra untuk kegiatan ini. Setelah kami melakukan langsung berkunjung ke kelas yang ditunjuk kelompok B berjumlah 37 anak. Terus kemudian kami perkenalan, kemudian menjelaskan kedatangan dan maksud tujuan kegiatan ini. Setelah 1 minggu yang akan datang, pada tanggal 28 Oktober 2025 di hari Selasa, kami berkunjung kembali untuk bersosialisasi kepada anak untuk mengetahui apa itu sampah, bahaya sampah, dampak sampah, dan membedakan sampah organik dan anorganik. Terus ada tambahan lagi satu sampah, yaitu sampah B3. Setelah menjelaskan tentang sampah, kemudian kami mengajak anak-anak untuk mempraktikkan dan membedakan jadi sampah organik dan anorganik kepada anak. Terus anak-anak berbaris ke belakang, nanti anak-anak bergantian, anak-anak antusias membuang sampah pada tempatnya. Terus pada tanggal 6 November 2025 langsung pelaksanaan kegiatan inti, yaitu kegiatan membuat hasil karya. Sebelum itu kami membawa peralatan dan perlengkapan apa saja yang harus dibawa, misalnya kayak galon bekas, cat, buah, spinner, daun kering, sedotan, lempok, kardus, gambar kolase dan sebagainya. Kemudian pertama kita berdoa terlebih dahulu atau pembukaan dan membacakan bismillah sebelum kegiatan dimulai. Kemudian kami membagi kelompok anak menjadi 8 kelompok. Kemudian ada kelompok tempat sampah, yaitu mentoknya dengan Pak Tatang dan juga Bu Yanti. Ada kelompok Ikon Bunga, ada 2 kelompok yaitu Bu Neta dan Bu Listia. Kemudian tim kelase, Ikai dan tempat pensil, saya dan Bu Hayati. Kemudian ada Bu Aisyah dan Bu Yani membantu membuat laporan kelompok. Dan juga ada guru kelas itu membantu dalam pelaksanaan kegiatan hasil karya dan juga guru kepala sekolah memantau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian setelah dibagi kelompok dan juga pendamping di masing-masing kelompok diberi anak kelompoknya, lalu langsung melaksanakan kegiatannya. Ada berapa anak tersebut? Di situ ada yang bingung, ada yang kesulitan, tetapi kami saling membantu satu sama lain. Alhamdulillah, seiring berjalan dengan apapun, kami berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Di sini ada jadwal kegiatannya. Kegiatan yang pertama itu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2025. Pada waktunya jam 8:30 sampai jam 9 itu kami survei dulu kepada sekolah, terus persiapan dan doa pembubaran. Kemudian jam 9 sampai jam 9:30 perkenalan dari kelompok. Kemudian yang ketiganya dari jam 9 sampai jam 9:30 menjelaskan maksud tujuan kami dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jam 9:30 sampai jam 10 mendokumentasikan dan doa penutup. Kemudian kegiatan kedua ini pada tanggal hari Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatannya jam 8:30 sampai 8:40 kita persiapan terlebih dahulu. 8:40 sampai jam 9-nya sudah relatif. Jam 9:30-nya materi dijelaskan materi tentang sampah menggunakan PPT. Kemudian jam 9:30 sampai jam 10-nya kami mengajak anak untuk membuang sampah dan mempraktikkan sampah organik maupun anorganik. Dan yang ketiga, kegiatan ini kami dimulai dari jam 8 sampai jam 8:20 itu persiapan dulu. Jam 8:20 sampai jam 9 dilaksanakan organik dan anorganik. Terus istirahat dulu, jeda dulu istirahat. Kemudian 9:30 sampai jam 10 kita mulai lagi mengecat salon hasil karya. Terus jam 10 sampai jam 10:20 kita dokumentasi, kemudian kita tutup. Setelah jadwal kegiatannya, ada produknya. Dalam kegiatan kami menghasilkan pengolahan sampah dengan metode ulang sampah organik dan anorganik seperti sampah dari dedaunan, botol, serta galon bekas untuk dimanfaatkan kembali menjadi produk baru. Hasilnya, setelah pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan itu membuahkan hasil dari pelaksanaan tersebut. Hasilnya adalah kami dapat membuat produk dari galon bekas, misalnya galon bekas dicat berwarna dan bergambar menjadi tempat sampah. Terus di atasnya ada tutup galonnya agar bisa dibuka dan ditutup. Kedua, galon bekas dicat menjadi berwarna bergambar, galonnya dibentuk menjadi seperti pot bunga. Yang ketiga, membuat bingkai dari sedotan dan juga kardus dan ditempeli oleh double tip, diberikan tempelan bunga di pinggir bingkai. Terakhir, kita membuat tempat pensil dibuat dari aqua botol dan sedotan ditempeli oleh double tip. Alhamdulillah kelompok kami mendapati 5 produk dalam pengolahan dari buang sampah organik dan anorganik menjadi bermanfaat. Nah, ini hasil dokumentasinya nih, ada galon bekas menjadi tempat sampah, tempat pensil, bingkai botol sama kulit. Baik, kami akan mempresentasikan bab 3 hasil kajian kami tentang refleksi kelompok. Yang pertama, kekuatan. Kelompok timur memiliki semangat kerjasama dan saling mendukung selama kegiatan berlangsung. Anggota kelompok aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adanya pembagian tugas kepada anggota kelompok sehingga kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi anggota kelompok dan juga pihak sekolah terjalin dengan baik sehingga diterima dengan positif, serta adanya dukungan dari dosen pendidik dan pihak sekolah membantu melancarkan kegiatan. Kelemahan dari kelompok kami masih terdapat kendala, yaitu anggota kelompok ada yang kerja, mempunyai bayi, dan kegiatan di sekolah masing-masing. Beberapa anggota yang belum bisa hadir. Di kelompok timur masih kurangnya pengalaman beberapa anggota kelompok menghadapi situasi di lapangan. Baik, kami akan lanjutkan nomor 3 yaitu
Tantangannya dalam kegiatan ini adalah membuat daur ulang sampah dari barang yang bermanfaat. Kami masih pemula untuk membuat daur ulang sampah dan belum banyak belajar lagi menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaannya. Menjaga konsistensi, kehadiran dan partisipasi aktif seluruh anggota selama kegiatan berlangsung. Mengelola sumber daya yang terbatas baik dari segi waktu, dana maupun sarana dan prasarana. Yang terakhir yaitu harapan kelompok timur dalam kegiatan MKPM ke depan dapat dirancang lebih matang dengan perencanaan waktu dan pembagian tugas yang lebih efisien. Setiap anggota kelompok diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, kepemimpinan dan pemecahan masalah di lapangan. Hasil kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak sekolah dan menjadi pengalaman berharga kami sebagai mahasiswa. Semoga kegiatan MKPM berikutnya lebih inovatif, edukatif, dan berdampak luas bagi lingkungan sekitar. Kesimpulan, penelitian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok timur berjudul menanamkan rasa peduli lingkungan sejak dini melalui pengelolaan sampah di RA Al-Ikhlasiyah telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama kegiatan berlangsung, maka kesimpulannya adalah 1. Peningkatan kesadaran dan keterampilan anak dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini telah menoreh keberhasilan dalam hal meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak usia dini akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah. Saat penelitian, anak-anak diajak untuk melakukan observasi lingkungan seperti memilah sampah, sampah organik dan anorganik, dan memahami konsep reduce, reuse, recycle melalui metode yang menyenangkan dan sesuai usia mereka. Lalu yang kedua, pelaksanaan program menunjukkan bahwa materi pengelolaan sampah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kegiatan belajar mengajar harian di RA. Ketiga, adanya dukungan aktif dari pihak yayasan, kepala sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan program. Dari awal kegiatan sampai akhir, para guru menyambut dengan baik program penelitian kelompok kami dan merespon anak-anak begitu antusias selama penelitian berlangsung. Terciptanya lingkungan belajar yang bersih, di mana lingkungan RA Al-Ikhlasiyah menjadi lebih tertata dan bersih, dengan adanya fasilitas tempat sampah terpilah dan pojok kreativitas daur ulang. Hal ini secara langsung mendukung penanaman nilai kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Secara umum, program pemberdayaan ini terbukti efektif sebagai model penanaman nilai-nilai peduli lingkungan sejak usia dini melalui aksi nyata pengelolaan sampah yang partisipatif dan edukatif. Saya dari kelompok 3, saya akan memaparkan bab 4 itu penutup. Itu kesimpulan penelitian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok timur berjudul menanamkan rasa peduli lingkungan sejak usia dini melalui pengelolaan sampah di RA Al-Ikhlasiyah telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama kegiatan berlangsung, maka simpulannya adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran dan keterampilan anak-anak dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini telah menoreh keberhasilan dalam hal meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anak usia dini siswa RA Al-Ikhlasiyah akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah. Saat penelitian, anak-anak diajak untuk melakukan observasi langsung seperti memilih sampah organik dan anorganik dan memahami konsep reduce, reuse, atau 3R melalui metode yang menyenangkan dan sesuai usia mereka. Dan yang kedua, pelaksanaan program menunjukkan bahwa materi pengelolaan sampah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kegiatan belajar mengajar harian di RA. Dan yang ketiga, adanya dukungan aktif dari pihak yayasan kepada sekolah, guru, dan orang tua murid menjadi kunci keberhasilan program ini. Dari awal kegiatan sampai akhir, para guru menyambut baik program penelitian kelompok kami dan respon anak-anak begitu antusias selama penelitian berlangsung. Dan yang keempat, terciptanya lingkungan belajar yang bersih di mana lingkungan RA Al-Ikhlasiyah menjadi lebih tertata dan bersih dengan adanya fasilitas tempat sampah terpilah dan pojok kreativitas daur ulang. Hal ini secara langsung mendukung penanaman nilai kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok timur.